Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atria dengan NIM D1S12501. Di sini saya akan menjawab soal UTS Take Home, yang dimana soal pertama A, jelaskan mengapa gugus fungsi berperan penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologis obat. Saya mengambil jurnal yang berjudul karakterisasi fitokimia dan gugus fungsi senyawa alkaloid dan flavonoid kulit batang Anamirthacoccus, potensi tanaman endemik Papua sebagai obat tradisional. Dan itu telah terindeks Sinta 3, yaitu fungsinya gugus fungsi menentukan sifat fisika kimia, polaritas kelarutan, kemampuan berikatan dengan target biologis, aktivitas farmakologis. Pada jurnal ini disebutkan gugus fungsi yang teridentifikasi OH, NH, C rangkap 2O berperan dalam aktivitas biologis. Artinya gugus OH atau NH membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor. Gugus C rangkap 2O atau aromatik berperan dalam interaksi enzim. Lalu untuk soal 1B, yaitu berikan contoh konkret yang Anda pahami yang menggambarkan hubungan gugus fungsi dengan sifat kimia dan khasiat farmakologis. Di sini saya memakai buku yang berjudul Kimia Medisinal. Pada buku ini dijelaskan bahwa gugus fungsional OH, NH2, COH, dan lain-lain menentukan kemanapun obat berikatan dengan target biologis. Gugus ini mempengaruhi kelarutan, reaktivitas, interaksi dengan reseptor. Kutipan pada bukunya yaitu gugus fungsional berperan dalam menentukan kemampuan senyawa untuk berikatan dengan target biologis. Ini langsung sesuai dengan contoh fenol atau OH, ikatan hidrogen, cincin aromatik, stabilitas dan interaksi biologis. Lalu di sini dijelaskan juga bahwa perubahan kecil pada gugus fungsi mengubah aktivitas obat. Bisa meningkatkan aktivitas, menurunkan aktivitas, ataupun mengubah selektivitas. Contoh yang disebutkan yaitu penambahan gugus metil atau hidroksil yang mengubah potensi dan efek samping. Ini sama persis dengan poin penambahan gugus lipofilik yang meningkatkan penetrasi ke otak. Kesimpulannya, gugus OH atau fenol yaitu ikatan hidrogen untuk interaksi reseptor, cincin aromatik, stabilitas dan aktivitas biologis. Berdasarkan SAR, perubahan gugus itu dapat mengubah efek obat. Lalu, mengapa polaritas dan kelarutan mempengaruhi absorpsi? Di sini juga dijelaskan bahwa senyawa yang polar cenderung lebih larut dalam air, sementara senyawa non polar lebih mudah larut dalam lipida dan dapat menembus membran sel. Kelarutan ini berhubungan langsung dengan bioavailabilitas dalam obat dalam tubuh. Penjelasannya, obat harus larut dulu agar bisa diserap, tapi untuk masuk sel, obat harus melewati membran atau lipid. Jadi, polar atau hidrofilik itu mudah larut di darah atau cairan tubuh, sedangkan non-polar atau lipofilik mudah masuk sel. Kesimpulannya, polaritas itu menentukan kelarutan menentukan absorpsi atau bioavailabilitas. Lalu untuk soal kedua, jelaskan mengapa polaritas, kelarutan, dan lipofilitas sangat mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Berikan contoh konkretnya. Di sini saya juga memakai buku yang berjudul Kimia Medisinal. Di sini dijelaskan bahwa lipofilitas berperan penting dalam penyerapan dan distribusi obat dalam tubuh. Molekul yang lipofilik cenderung lebih mudah menembus membran sel. Lalu, senyawa yang lipofilik lebih mudah menembus membran sel dan seringkali memiliki volume distribusi yang lebih besar, yang dimana berarti membran sel sama dengan lapisan lipid. Obat lipofilik itu mudah masuk sel karena absorpsinya tinggi dan mudah menyebar ke jaringan, dimana berarti distribusinya tinggi. Obat hidrofilik itu sulit menembus sel, absorpsinya menurun. Lalu pada buku tersebut juga menjelaskan bahwa senyawa dengan gugus
gugus lipofilik lebih mudah melewati membran sel yang bersifat lipofilik yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh. Artinya distribusi tergantung dengan kemampuan obat masuk jaringan dan melewati membran. Contoh obat lipofilik yaitu misalnya obat SSP atau otak harus lipofilik supaya bisa menembus blood-brain barrier. Sesuai teori lipofilitas naik, penetrasi membran naik, distribusi ke otak. Selanjutnya soal ketiga yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 prinsip dasar dalam memahami interaksi kimia dalam persediaan farmasi. Berikan contoh konkretnya. Di sini saya mengambil jurnal berjudul Hubungan Kuantitatif Struktur Senyawa N-Fenyl Carbamothiol benzamida dan turunannya terhadap aktivitas antituberkulosis secara in silico. Jurnalnya telah terindeks Sinta 4. Di jurnal ini dijelaskan bahwa 3 prinsip dasar dalam memahami interaksi kimia dalam persediaan farmasi meliputi interaksi obat dan eksipien, reaksi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi, serta pengaruh pH terhadap kestabilan obat. Interaksi zat aktif dengan eksipien dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia sediaan. Selain itu, reaksi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi merupakan penyebab utama degradasi obat. pH juga berperan penting karena dapat mempercepat atau memperlambat reaksi degradasi. Contohnya seperti aspirin itu hidrolisis, adrenalin dapat oksidasi, dan penisilin dipengaruhi oleh pH. Untuk soal keempat yaitu jelaskan studi kasus yang Anda pahami tentang pengikatan yang mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat. Berikan salah satu contoh konkretnya. Di sini saya menggunakan jurnal yang sama. Di jurnal ini dijelaskan bahwa senyawa memiliki gugus farmakofor yang sama menghambat enzim in A, yaitu obat bekerja dengan mengikat enzim. Ikatan yang kuat menghasilkan efek yang lama, ikatan yang lemah itu dapat cepat dieliminasi. Contoh konkretnya seperti obat anti-TB atau isoniazid analog bekerja dengan mengikat enzim yaitu menghambat bakteri. Sekian dari saya, terima kasih.